Kedengeran? Oke. Nah, ini Kedengaran. sudah ada Siren dan Agnina ya. Gimana kabarnya hari ini, Siren dan Agnina? Baik, Alhamdulillah. Oke, sip ya. Oke, oke. Sudah siap hari ini untuk belajar Siren dan Agnina ya. Yang lainnya nanti nyusul ya, kayaknya belum pernah datang. Oke. Nah, ada dua suaranya. Oke, sudah siap Siren dan Agnina ya. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, Iya, sip, sip, sip ya. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai ya. Oke, nah sekarang seperti biasa kita akan TKA ya tentang bahasa Indonesia. Kita akan intensif ya belajar TKA bahasa Indonesia ya. Oke, kita mulai adik-adik ya. Nah, sudah siap ya? Gimana puasanya? Lancar, lancar? Lancar. Lancar lancar. ya. Oke, bagus ya. Jadi puasa kita ngabuburit ya, ngabuburit dengan mengerjakan soal-soal TKA. Oke, kalian izin share screen dulu. Nah, ini yang lainnya nanti nyusul ya. Belum pada datang, ya udah kita mulai dulu aja. Oke. Nah, ini dia adik-adik ya sudah terlihat. Nah, kita buka dulu. Nah, ini ya. Jadi ada soal. Nah, kita lihat di pertemuan 5 ya. Kita sudah masuk ke pertemuan 5 di paket 2 ini dia karena minggu kemarinnya latihan ya, latihan soal sendiri ya. Oke, nanya dia kita lanjutkan. Nah, ini adik-adik ya, kita pindahkan dulu soal. Oke, nah sekarang kita bahas nomor satu ya, seperti biasa ya. Kita bahas dulu untuk nomor satu. Nah, ini dia untuk, oke. Nah, kita isi dulu sekarang. Ini dia. Oke, udah kelihatan ya. Kita lanjutkan. Ini dia. Nah, jadi ada sebuah teks, apa ini namanya? Teks. Ada teks apa nih? Kita lihat ya. Cara membuat pupuk kompos dari sampah rumah tangga. Oke, sekarang kita apa? Pertama-tama apa dulu? Kak ya. Kak itu apa? Kasih. Kenali pertanyaan. Oke, apa? Kenali pertanyaan ya. Kalau kasih tanda itu apa? Matematika ya. Matematika. Ya, benarnya kalian juga kadang ketukar ya. Oke, ini karena kaknya kenali pertanyaannya. Oke, nah berarti ini pertanyaannya apa? Apa fungsi lubang? Apa fungsi lubang pada dasar ember? Nah, berarti kita harus tahu nih apa fungsi lubang nih dari untuk pada dasar ember. Sekarang kita L. L itu apa? Lengkapi bacaan. Nah, berarti ini adalah teks apa adik-adik? Teks prosedur ya. Jadi teks ini merupakan teks prosedur. Teks ini merupakan ya, merupakan teks prosedur. Teks prosedur yaitu, wait, nah ya, yaitu teks yang apa? Teks yang menjelaskan ya, menjelaskan cara membuat sesuatu, membuat atau melakukan ya, atau melakukan sesuatu. Nah, itu sekarang kita apa? Ingat konsep ya. Berarti seperti apa? Ingat konsep. Nah, sekarang nah kita bahas satu-satu nih. Berarti apa? Fungsi lubang pada dasar ember. Nah, berarti ini untuk apa nih? Nah, siapkan ember berlubang, tambahkan tanah setebal 5 cm. Nah, kenapa? Agar air bisa dapat keluar dan kompos tidak becek, agar cacing bisa masuk ke dalam ember, agar sampah lebih cepat membusuk, agar ember tidak mudah pecah. Nah, untuk apa kita lihat ya? Kira-kira kenapa? Nah. Yang mana yang benar ya? Nah, kita lihat. Jadi siapkan ember berlubang, tambahkan tanah setebal 5 cm, tambahkan sampah organik ya setebal 10 cm, siram air sedikit agar lembab, tutup dengan tanah tipis, ulangi hingga ember penuh. Aduk kompos 3 hari. Nah, tidak berbau busuk, teksturnya gembur. Nah, berarti apa nih? Yang mana jawabannya? Yang mana? Ayo, A, B, C apa D? Kira-kira dilihat dari teks ini adik-adik. Yang mana fungsi dari ember, fungsi dari lubang, lubang dalam ember apa? Coba, yang mana, yang mana? Kita lihat. Yang mana ya fungsinya? Fungsi untuk ember, adik-adik ya. Fungsi ember berlubang untuk apa? Kita lihat.
Nah, Pak Yo, apakah A, B, C, atau D? Coba, yang mana? Coba baca dulu ya, boleh kita baca dulu. Berarti apa yang benarnya ini? Kita lihat. Nah, oke. Kita lihat ya. Berarti ini apa yang benarnya? Yang mana? Ayo. Ini kita bahas satu-satu ya. Nah, jawaban A. Ini jawaban A. Nah, iya, jawaban A ya. Jawaban A benar. Jawaban A itu benar. Karena kompos akan menjadi kering ya. Hasilnya kan kering gitu ya. Nah, kalau B. Nah, jawaban B itu salah ya. Buat apa? Cacing masuk ke sana ya. Jawaban B itu salah. Karena tidak ini ya tidak menggunakan cacing ya tidak apa tidak ada hubungannya dengan cacing ya tidak ada hubungannya dengan cacing. Nah kalau yang C kita lihat nah tidak ada hubungannya dengan cacing. Nah kalau yang C agar sampah nah ini tidak ya jawaban C itu salah. Jawaban D tidak berhubungan ya jawaban D itu salah jika itu salah karena tak berhubungan. Oke, itu ya. Sekarang kita ke kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Jadi, jawaban yang benar adalah A. Gitu ya, kita tulis dulu adik-adik ya. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Kita tulis dulu. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Oke, silakan ditulis dulu untuk nomor satu adik-adik ya. Nah, kalau ada yang ingin tanyakan, boleh adik-adik ya, kita tanyakan dulu. Oke, boleh silakan ditulis dulu adik-adik ya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh kita langsung tanyakan saja. Oke, silakan adik-adik ya kita tulis dulu. Nah, oke, selamat datang Nadira ya. Lanjutkan seperti biasa. Disiapkan alat tulisnya ya. Oke. Nah, kita tulis dulu adik-adik ya seperti apa. Nah, kita tulis dulu. Silakan. Nah, kalau ada yang ditanyakan boleh adik-adik ya. Kalau ada yang ditanyakan belum paham gitu, boleh kita tulis dulu adik-adik ya. Oke, oke, oke. Silakan ditulis dulu adik-adik ya. Kalau ada yang ditanyakan belum paham, boleh langsung tanyakan saja adik-adik ya. Oke, oke. Ya, oke, kita tulis dulu. Boleh adik-adik ya, kita tulis dulu. Nah, kalau sudah selesai, kita kasih jempol adik-adik ya. Kalau sudah selesai, agar kita pindah ke soal berikutnya. Oke? Udah ya? Oke, sip, sip. Sekarang kita lanjut ke nomor 2 adik-adik ya. Seperti apa nomor 2? Kita lihat ya. Oke, baik. Siapa ini? Oke, kita lanjut ya untuk nomor 2 adik-adik. Seperti apa soalnya ya? Kita lihat dulu. Baik, kita pindahkan dulu ini. Nah, ini ke... Wah, oke, kita lihat dulu. Kita pindah ke nomor 2 adik-adik ya. Seperti apa? Nomor 2 kita lihat dulu ya untuk nomor 2 seperti apa. Wait, soalnya itu ada di sini ya. Nah, ini dia. Nah, iya benar ya. Ya, jadi tidak becek ya kan kalau pupuk itu tidak becek gitu ya. Jadi agar air jadi agar airnya keluar ya. Nah, ini kita lihat untuk nomor 2 seperti apa nih? Jadi wait.
Nah, jadi ternyata teksnya masih sama adik-adik ya untuk nomor 2 ini. Hanya saja yang berbeda pertanyaannya ya. Kita lihat dulu. Nah, kita pindahkan dulu ke sini. Nah, ini adik-adik ya. Oke, untuk nomor 2 kita lihat dulu. Nah, ini kita pindahkan ya ke sini agar kita bisa cari-cari. Oke, kita pindahkan ke sini. Nah, seperti biasa sekarang kita apa dulu ke adik-adik ya? Kenali pertanyaan ya. Nah, ini berarti apa? Kita kak dulu ya. Seperti biasa kita kak kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa? Pada poster dijelaskan bahwa kompos harus diaduk setiap 3 hari. Jika langkah ini tidak dilakukan, kemungkinan yang paling tepat. Nah, kalau tidak di ini ya, tidak diaduk selama 3 hari ya. Bukan selama 3 hari, setiap 3 hari. Kalau selama 3 hari mah diaduk terus ya, nggak berhenti. Nah, ini setiap 3 hari. Nah, jadi 3 hari aduk, 3 hari aduk ya. Nah, kalau kita melewatkan nih, kita melewatkan langkah ini, apa yang akan terjadi? Nah, sekarang kita lengkapi bacaan. Nah, berarti apa nih kira-kira? Ulangi hingga ember penuh. Dua, tiga, empat, lima. Wah, itu yang ketujuh ya. Ini tujuh harusnya. Aduk kompos tiap 3 hari ya. Nah, kenapa? Apa yang akan terjadi? Sekarang kita ingat konsep ya. Nah, lengkapi bacaannya berarti kita cari dari bacaan ini ya. Kita cari nih. Kalaupun nggak tersurat, berarti ini tersirat ya. Yang penting kita pahami dalam teksnya apa. Nah, A, kompos akan lebih cepat jadi karena tidak terganggu. Atau B, proses, ini apa nih? Sudah ada yang menjawab. Kita lihat. B, oke, coba ya, coba. Kalau B, proses pembusukan tidak merata sehingga kompos lebih lama matang. Sampah organik berubah menjadi what? Kok bisa? Kompos langsung siap. Nah, benar ya. Jadi yang mana? Coba kita bahas satu-satu ya. Yang A itu salah ya. Kalau ibaratkan kalau masak itu tidak diaduk itu kan gosong gitu ya. Nah, ini juga kompos kalau tidak sesuai prosedur ya, tidak sesuai langkah-langkahnya ini malah akan terjadi hal yang buruk ya. Kalau kita melewatkan langkah, berarti ini kita lihat tulis jawaban A itu salah ya. Itu salah. Karena jika kita melewatkan langkah ya, jika kita melewatkan langkah, maka yang buruknya akan terjadi. Maka hal yang buruk akan terjadi. Seperti itu adik-adik ya. Nah, itu sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Wait, ke jawaban berikutnya, maaf. Belum ya, ini masih nomor 2. Sekarang jawaban B kita lihat. Jawaban B benar atau salah? Proses pembentukan. Benar. Benar, betul ya. Jawaban B benar. Karena jika tidak diaduk ya, tidak diaduk, tidak akan merata ya proses pembusukannya. Proses pembusukannya. Sekarang kita lihat jawaban C adik-adik ya. Nah, sekarang kita lihat jawaban C seperti apa. Nah, jawaban C itu salah ya. Tiba-tiba jadi plastik itu salah. Tiba-tiba jadi plastik ini tidak ya. Tidak sesuai, tidak sesuai dengan teks. Nah, kalau yang D kita lihat jawaban D itu salah ya. Kalau bisa langsung mah ya udah nggak usah diaduk ya, itu salah karena menyalahi langkah langkah. Buat apa kalau dibuat sulit itu tidak mungkin ditambahkan ya adik-adik ya. Nah, oke itu dia. Jadi sekarang Kak kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benar adalah B ya. Oke, silakan ditulis dulu adik-adik ya. Jadi tulis dulu jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, silakan ditulis dulu adik-adik ya untuk nomor 2 ya. Boleh, kita tulis dulu dan kita pahami dulu adik-adik ya untuk soalnya, untuk jawabannya ya. Oke, oke, kita lanjutkan. Silakan adik-adik ya. Oke, 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 oke. Ah, kita tulis dulu. Sip, sip, sip. Oke, silakan, silakan. Oh ya, ini Abid ya. Ini masuk ke kelas kita ternyata ini yang tadi datang. Oke, selamat datang Abid ya. Seperti biasa Abid kita siapkan ya, siapkan alat tulisnya nih Abid ya. Udah ada Abid kan? Abid ya. Abid ya. Selamat datang Abid. Langsung saja kerjakan ya. Langsung ditulis, bukan kerjakan ya. Langsung ditulis.
Oke, oke, silakan adik-adik ya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh adik-adik ya. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu, kita langsung tanyakan saja. Kalau nggak boleh, nanti pas TO ya, pas TO ya. Nanti sebentar lagi simulasi ya. Semangat ya simulasinya ya. Oke, sip, sip, sip. Kita lanjutkan adik-adik ya. Seperti apa? Nah, tos dulu. Oke, silahkan adik-adik. Kita tulis dulu ya. Nah, kalau ingin tanyakan, boleh ya. Kita langsung tanyakan saja di sini ya. Oke, udah? Oke. Nah, kalau yang sudah selesai, kita kasih jempol adik-adik ya. Nah, ini jangan lupa ditulis adik-adik ya. Karena nanti untuk belajar lagi, belajar juga ya kan waktu itu sudah dijelaskan ya. Jadi agar eh tidak hang gitu ya. Agar lebih ingat lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 3 adik-adik ya. Seperti apa nomor 3? Kita lihat dulu di sini. Nah, ini ya untuk soal nomor 3. Nah, ini masih sama ya. Ini teksnya ini tentang tadi cara membuat pupuk ya, kompos dari sampah. Nah, ini adik-adik bisa coba dipraktekkan ya. Jadi ini soal ini berisi pengetahuan juga ya. Jadi di rumah gitu kalau mau buat pupuk kompos ya, boleh itu buat tanaman ya, bisa buat tanaman atau bisa dijual lagi juga bisa ya. Kalau mau dibikin gitu, adik-adik ya. Jadi kan itu modalnya sedikit gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat lagi untuk nomor 3 ya. Seperti apa nomor 3? Nah ini teksnya masih sama. Nah sekarang kita seperti biasa Kak ya. Kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya penyebab paling mungkin. Nah, penyebab seorang siswa membuat kompos tetapi setelah 3 minggu komposnya masih berwarna coklat dan berbau busuk. Hal apa yang mungkin menjadi penyebab kegagalan? Nah, mana nih? Berarti ini kita tinggal cari saja yang ini ya, yang bertentangan ya, yang berlawanan dengan langkah-langkahnya gitu ya. Karena kalau sesuai dengan langkah-langkah itu insya Allah akan hasilnya baik ya, hasilnya sesuai yang diinginkan ya. Sekarang kita L itu lengkapi bacaan ya. Berarti kita lihat dari sini, dari teksnya dan dari pertanyaannya. Sekarang kita I. Itu ingat konsep. Nah, berarti kita bahas satu-satu ya. Yang satu, siswa tidak membuat lubang pada ember sehingga sirkulasi udara buruk. Nah, ini bisa jadi ya, karena itu harusnya kan dibuat ini, dilubangi gitu ya. Nah, pernyataan satu itu benar karena apa? Karena seharusnya embernya dilubangi ya, seharusnya embernya dilubangi. Sekarang yang kedua, siswa terlalu sering mengaduk. Bisa jadi juga ya. Kan ini dianjurkannya hanya sehari 3 kali sehari ya. Pernyataan dua itu benar karena dianjurkan. Tetapi ya kalau sesuatu yang terlalu berlebihan itu tidak baik ya dianjurkan aduknya aduknya selama 3 hari sekali. Sekarang yang tiga, pernyataan tiga. Siswa tidak menutup ember dengan rapat. Nah, kenapa ini bisa atau tidak nih? Tambahkan tanah sedikit air agar lembab. White. Nah, iya benar ya. Siswa tidak menutup ember dengan rapat sehingga terkena air hujan. Nah, ini lihat nih kita lihat di contoh ini kan harusnya rapat di atasnya ya, meskipun bawahnya berlubang, tapi kan ya kalau hujan kan ciprat dikit aja gitu ya. Kecuali banjir ya. Nah, ini sekarang berarti pernyataan tiga itu siswa tidak menutup. Benar ya, benar juga ya berarti. White. Tunggu dulu pernyataan tiga, tapi ini kita lihat ya. Menggunakan sampah plastik dan menggunakan ember di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Tunggu, kayaknya ini ada kompas setiap 3 hari. Tunggu, tunggu, tunggu. Yang tiga ini siswa tidak menutup ember dengan rapat sehingga terkena hujan. Tapi ini tidak dijelaskan sih ya, tidak dijelaskan tutup dengan rapat. Berarti pernyataan tiga salah ya, karena ini tidak dijelaskan harus tutup rapat ya. Pernyataan tiga itu salah karena tak dijelaskan harus ditutup rapat, harus ditutup rapat. Sekarang kita lihat pernyataan 4. Pernyataan 4, bisa menggunakan sampah plastik yang dicampur dengan sampah organik. Nah, sampah plastik yang dicampur dengan sampah organik. Hmm, tunggu, siswa menggunakan. Nah, ini yang 4 ya, berarti yang 4 itu sebenarnya salah ya.
Dan ini tidak ada dijelaskan nih. Siapkan ember, sampah organik, tambahkan sampah organik sedikit agar lembab. Tutupi tanah tipis, ulangi hingga ember penuh. Aduk kompos setiap 3 hari sekali. Ini sebenarnya nggak dijelaskan ya. Tapi yang kelima juga nggak dijelaskan. Nah, 4 dan 5. Berarti ini yang mana nih? Kita lihat ya. Siswa menggunakan sampah plastik yang dicampur dengan sampah organik ya. Nah, ada nggak di sini kita lihat ya. Sampah. Nah, ini satu white. Ini apa-apa ini? A. Oke, white. Tadi mana ini kita lihat tuh ya. White. Tadi itu di sini ya. Nah, ini dia. Oh. Hmm. Ini yang B sebenarnya ini ya. Yang kedua itu eh sebenarnya kan tidak dijelaskan ya. Tidak dijelaskan kalau terlalu sering akan seperti apa ya. Karena tak dijelaskan ya. Tak dijelaskan akibat jika terlalu sering diaduk gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga, berarti yang ketiga benar ya sebenarnya ya. Menutup ember dengan rapat. Kan harusnya rapat ya. Dilihat dari gambar ya, itu benar. Jika itu benar, karena eh wait, benar karena dilihat dari gambar, embernya harus tertutup rapat ya. Sekarang kita lihat yang empat. Yang empat itu benar ya. Yang empat itu benar. Pernyataan empat itu benar. Nyataan 4 itu benar karena keduanya berbeda jenis ya. Kalau plastik itu sampah anorganik ya. Jadi yang sulit terurai. Nah, sekarang pernyataan 4. Pernyataan 5. Maaf, pernyataan 5 siswa. Nah, ini salah ya. Pernyataan 5 itu salah karena tak dijelaskan dalam teks. Nah, berarti apa sekarang, Kak? Kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Jadi, jawaban yang benar adalah mana saja? 1, 3, dan 4 ya. Berarti A. Jadi, jawaban yang benarnya adalah A. Adik-adik ya. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Nah, jadi jawaban yang benar adalah A. Oke, silakan ditulis dulu adik-adik ya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ya. Langsung kita tanyakan saja adik-adik ya. Oke, oke, silahkan. Nah, oke, gimana ini? Ada yang di chat, siapa ini? Oh iya, nggak apa-apa. Oh, udah ada Afiko juga ya. Oke, iya, nggak apa-apa Afiko ya. Tidak apa-apa ya. Yang penting kita hadir ya. Oke, silakan boleh disiapkan alat tulisnya Afiko ya. Oke, sip, 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 sip. Nah, oke, silakan ditulis adik-adik untuk nomor 3 ini ya. Nah, kalau ada yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan saja. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu adik-adik ya. Oke, oke, silakan kita tulis dulu. Mm-mm. Nah, lanjutkan adik-adik. Boleh, kalau sudah selesai kita kasih jempol ya. Kalau belum, nggak apa-apa. Kita tulis dulu adik-adik ya. Oke, oke, kita lanjutkan. Silahkan. Oke, udah. Oke, yang lainnya kalau udah kita kasih jempol adik-adik ya. Oke, sip, sip. Oke, kita kasih jempol dulu ya. Kalau sudah selesai semua kita kasih jempol. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 4 adik-adik ya. Sekarang kita kerjakan nomor 4. Seperti apa nomor 4? Kita lihat dulu ya. Nomor 4 seperti apa? Nah, kita lihat dulu untuk nomor 4 ya. Nah, nomor 4. Nah, ini teksnya sudah berbeda ya. Petualangan di Taman Kota ya. Ini sudah berbeda lagi teksnya ya. Kita pindahkan dulu. Nah, oke. Kita pindahkan ya. Kita pindahkan dulu ke yang tadi agar bisa dicoret-coret ya adik-adik ya. Oke, kita pindahkan ke sini. Nah, ini dia seperti biasa kita klik dulu adik-adik ya. Kita kenali pertanyaan ya. Berarti apa?
kita Kak dulu. Kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa? Mengapa burung kecil itu tidak bisa terbang? Nah, berarti sekarang kita L lengkapi bacaan. Berarti kita baca di sini adik-adik ya. Kita cari tahu jawabannya dari sini. Nah, berarti yang mana ini? Nah, burung itu jatuh katanya ya. Nah, hati-hati menggunakan sapu tangan, meletakkan air indah, memanjat dengan hati mengambil sarang yang jatuh. Burung itu berkicau berterima kasih. Burung itu sekarang bersama keluarganya lagi. White B, oke, kata Agrina B ya. Nah, ini dia lihat ekor burung kecil terjatuh. Tunggu, Linda melihat banyak anak bermain ayunan. Dia melihat seekor burung kecil terjatuh. Burung itu tampak lemah dan tidak bisa terbang. Lemah. Nah, ini clue-nya lemah dan tidak bisa terbang ya. Oke, berarti ini yang mana nih? Nah, ini coba kita bahas satu-satu ya. Sekarang kita ingat konsep ya. Kita bahas satu-satu. Nah, nah, kita lihat dulu. Kita bahas satu-satu. Manakah yang benar ya? Nah, sekarang kita lihat jawaban A ya. Jawaban A benar apa salah? Kita lihat dulu ya. Kita bahas satu-satu. Nah, kita tulis jawaban A. Jawaban A itu salah ya. Itu salah. Karena tadi sebutkan. Karena tadi sebutkan sayap burung itu patah ya. Burung itu patah. Oke. Nah, oke. Burung itu patah ya. Nah, oke. Wait, kita bahas dulu ya. Sekarang yang B. Yang B kita lihat ya jawaban B seperti apa. Nah ini jawaban A. Ini jawaban A. Sekarang kita lihat untuk jawaban B. Berarti jawaban B karena, nah ini yang paling mungkin ya. Jawaban B itu benar. Karena, karena, wait. Karena burungnya ini ya. Karena burungnya terlihat tidak bisa terbang. Nah, sekarang yang C, karena kelelahan. Tahu dari mana burungnya kelelahan ya? Jawaban C itu salah. Karena tadi disebutkan dalam teks. Sekarang kita lihat jawaban D. Jawaban D. Karena dikejar. Dari mana ini? Nggak ada ya. Kucing tidak disebutkan di cerita ini ya. Jadi ini sangat salah ya. Tidak masuk akal ya. Jawaban D itu salah karena tidak menyebutkan kucing. Eh, Berarti apa sekarang Kak adik-adik ya. Kita Kak itu kasih kesimpulan. Berarti kesimpulannya di mana? Nah, berarti jadi jawaban yang benar adalah B adik-adik ya adalah B. Oke, silakan kita tulis dulu adik-adik ya. Nah, boleh. Kalau ada yang ingin tanyakan, boleh ya. Kalau kita langsung diskusikan, ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan gitu ya. Boleh langsung kita tulis saja. Kita tanya saja di sini adik-adik ya. Oke, silahkan adik-adik. Kita tulis dulu. Nah, silahkan ditulis dulu adik-adik ya. Kita lihat dulu. Oke, oke, oke. Boleh ya kita tulis ke adik-adik ya. Boleh kita tulis adik-adik ya. Kalau yang tanyakan boleh langsung kita tanyakan saja ya adik-adik ya. Oke, sip, sip, sip. Kita tulis dulu adik-adik ya. Nah, silahkan, silahkan. Boleh kita tulis dulu ya. Kalau ingin tanyakan boleh adik-adik. Kalau sudah selesai, kasih jempol ya. Nah, udah ada yang sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita kasih jempol adik-adik ya.
Oke, oke. Lihat dulu. Nah, kalau sudah selesai, kita kasih jempol dulu ya. Oke, kita lihat dulu. Dah, oke, kayaknya udah semua ya. Oke, kalau udah kita lanjut ke nomor berikutnya, adik-adik ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 5 ya. Kita lihat untuk nomor 5 seperti apa adik-adik ya. Nah, kita ke ininya. Nah, ini sekarang kita lihat untuk nomor 5. Seperti apa nomor 5 adik-adik ya. Nah, ini dia nomor 5. Nah, kita pindahkan dulu. Ini dia untuk nomor 5 ya. Nah, jadi ini teksnya masih sama tentang petualangan di Taman Kota. Apa ini di chat? Ya, oke ya, ya, Piko ya sudah kasih jempol juga. Oke, sekarang kita lihat untuk nomor 5. Seperti apa nomor 5 adik-adik ya. Kita pindahkan dulu. Nah, ini dia ya. Kita pindahkan dulu. Wait. Kita pindahkan dulu untuk nomor 5 ya. Dia untuk nomor 5. Adik-adik ya. Nah, kita pindahkan untuk nomor 5. Seperti apa nomor 5 ya? Nah, ini dia. Kita pindahkan dulu ke sini untuk nomor 5. Nah, ini ya. Jadi seperti biasa kita klik adik-adik ya. Pertama-tama kita kak dulu. Kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa ya? Kita lihat ya. Kenali pertanyaan. Berarti kita lihat di sini. Nah, manakah pernyataan yang benar? Nah, berarti ini kita cari mana yang benar dan mana yang salah pernyataannya adik-adik ya. Nah, sekarang kita lihat adik-adik ya. Nah, ini dia. Sekarang L itu apa? Lengkapi bacaan. Berarti kita lihat dari teks dan lihat pilihannya, opsi-opsinya. Sekarang kita ingat konsep. Berarti apa? Ingat konsep. Nah, berarti kita pilih satu-satu. Dinda menemukan burung yang jatuh saat bermain ayunan. Nah, kita lihat. Benar apa salah? Nah, ini coba ya. Ini sebenarnya ini ya. Dinda melihat banyak anak bermain. Nah, jadi Dindanya ini tidak bermain perosotan ya adik-adik ya. Nah, ini salah ya, benar. Nah, Dinda ya, yang satu ini salah karena Dindanya tidak main perosotan. Tapi Dinda melihat anak-anak sedang main perosotan gitu ya. Nah, berarti kita tulis pernyataan satu itu salah ya karena Dinda hanya melihat anak-anak main perosotan. Nah, pernyataan satu ya kita tulis pernyataan satu itu salah karena Dinda hanya melihat anak-anak bermain perosotan. Oke, yang dua, Ibu Dinda menyarankan untuk menolong burung itu. Nah, ibunya menghampiri. Nangkini masih. Nah, iya ini benar ya. Kita lihat nih, ibunya menghampiri, kasih ibunya menghampiri, kasihan sekali. Mungkin ia masih, nah mungkin ia, nah ini ya, masih. Jadi ini kenapa bisa kita tahu kalau dia itu burung itu baru belajar terbang? Itu dari prediksi ya, dari prediksi ibu ya. Nah, jadi ini nah, kita harus menolongnya. Nah, berarti ini benar adik-adik ya. Pernyataan dua itu benar karena ya pernyataan dua kita tulis dulu. Pernyataan dua ya. Pernyataan dua itu benar karena di teks ya. Karena di teks memang ibu ya. Memang ibu yang menyarankan Dinda, Fight Dinda untuk apa? Untuk menolong burung itu seperti itu adik-adik ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pernyataan tiga adik-adik ya. Oke, tunggu dulu adik-adik ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya ya. Oke, kita lihat. Yang tiga, pernyataan tiga ini benar atau salah adik-adik ya. Nah, ini. Oke, kita lihat ya untuk pernyataan tiga. Nah, ayah Dinda memanjat pohon untuk mengembalikan burung ke sarang. Nah, benar apa salah? Pernyataan tiga, kita lihat apakah benar atau salah ya. Nah, ini ternyata kita lihat Ayah Dinda kemudian nah ini ada di sini adik-adik ya di paragraf berikutnya ya. Ayah Dinda kemudian oh ini ada siapa ini di chat. Oke, benar, betul Apiko ya. Apika ya ini benar ya Apiko. Nah, ini Ayah Dinda kemudian memanjat pohon dengan hati-hati. Nah, jadi pernyataan tiga benar ya karena ayah yang memanjat pohon. Nah, pernyataan tiga itu benar karena ayahlah
yang memanjat pohon untuk menolong ya, menolong burung itu. Nah, sekarang kita lihat pernyataan 4. Burung itu berkicau sebagai tanda marah. Bener apa salah? Coba Salah. apa? Salah. Salah ya. Kan ini, nah mana tadi tuh, nah bukan ya, bukan marah-marah. Ini burung itu berkicau seolah berterima kasih ya. Masa udah dibalikin malah marah? Oke, nah berarti pernyataan 4 itu salah ya, karena makna berkicau. Pernyataan 4 itu salah. Wait, pernyataan 4 itu salah karena burungnya berkicau artinya terima kasih, bukan marah. Oke, seperti itu adik-adik ya. Nah, sekarang pernyataan 5, Dinda menjadi lebih sayang pada hewan setelah kejadian itu. Benar apa salah? Benar. Benar, oke ya. Ini bisa kita lihat di paragraf akhir ya. Nah, sejak saat itu, Dinda semakin sayang pada hewan. Ya, itu ya. Jadi ini pernyataan 5 itu benar adik-adik ya. Ternyata kita tulis dulu. Wait. Kita awas dulu ininya. Nah, ini ya. Kita tulis dulu. Jadi pernyataan 5 itu benar ya. Pernyataan 5 itu benar juga. Nah, oke. Nah, sekarang Kak, kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Nah, yang mana aja nih yang benar? Kita lihat adik-adik ya. Sekarang kita ke kesimpulan. Berarti apa? Jadi, jawaban yang benar adalah apa nih? Yang benarnya ini tadi mana saja? Dua, tiga, dan lima ya. Jadi, pernyataan yang benar adalah dua, tiga, dan lima. Jadi, pernyataan yang benar adalah dua, tiga, dan lima ya. Atau C berarti jawabannya. Oke, silakan wait, gini aja lah. Nah, itu. Oke, seperti itu adik-adik. Boleh langsung ditulis dulu adik-adik ya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh adik-adik ya. Oke, oke, oke. Oke. Nah, oke, udah adik-adik ya. Nah, boleh silakan ditulis dulu adik-adik ya. Nah, kalau ada yang tanyakan, boleh adik-adik ya. Kita tulis dulu. Nah, kalau ada yang ditanyakan, boleh. Nah, misalnya kenapa enggak? Ya, sebenarnya ini udah jelas ini ada dalam teks ya sebenarnya ini tinggal melihat di teks saja adik-adik ya. Oke, oke, silakan. Oke, silakan ditulis dulu. Adik ya, ada yang tanyakan, boleh. Nah, oke, oke. Nah, wes. Nanti sebentar lagi bakal simulasi ya katanya ya, bulan apa tuh? Sebentar lagi simulasi. Jadi semangat adik-adik ya, kita belajar terus. Nah, nanti lihat ya, kemarin kan ada live TikTok ya malam ya. Nanti kita lihat dulu ya, ada atau enggak ya. Pantengin aja barangkali ada nanti ya. Oke. Nah, jadi gimana soal-soal TO-nya? Benar-benar gak nih kemarin sudah lihat pembahasan? Wait, apa ini? Ada chat. Kak, udah ditulis Apiko. Oke, bagus ya. Kita kasih jempol dulu adik-adik. Oke, udah ya. Udah dikasih jempol. Kita lanjut ke nomor 6 adik-adik ya. Lanjut kita ke nomor 6. Seperti apa nomor 6 ya? Nah, ini dia kita ke nomor 6. Nah, oke, 2, 3, dan 5. Oke. Nah, ini teksnya masih sama ya. Jadi nilai moral apa gitu ya. Nah, kita pindahkan dulu pertanyaannya adik-adik ya. Agar kita bisa di dibahas ya, dicoret-coret. Oke, kita foto dulu ininya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke sini adik-adik ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia adik-adik. Sekarang kita pertama-tama apa? Kak dulu adik-adik ya. Iya benar. Ini ke bawah nih. Ini bertumbukan ya dengan soal yang tadi. Sekarang kita kak dulu. Kak itu apa? Kenali pertanyaan ya. Kita kenali pertanyaan. Seperti apa pertanyaannya? Kita kak dulu kenali pertanyaan. Nah, berarti ini kita lihat ya. Nah, nilai moral apa yang dapat dipetik ya? Dipetik kayak jeruk. Enggak ya, bukan dipetik seperti itu. Jadi dipetik itu yang didapatkannya ya.
dari cerita tersebut. Nah, sekarang L, lengkapi bacaan ya. Mana ini lengkapi bacaan ya. Berarti kita lihat dari sini dan dari pilihan ini. Lalu kita I adik-adik ya, I itu ingat konsep. Nah, kita bahas satu-satu. Yang satu, kita harus menolong makhluk hidup yang membutuhkan. Apakah benar yang satu? Benar. Benar ya. Oke, tip yang satu kita kasih checklist ya. Ini benar. Yang kedua, keberanian ayah Dinda patut dicontoh. Benar apa salah? Kan tidak semua berani manjat ya. Ada yang takut gitu. Benar apa salah? Keberanian ayah Dinda patut dicontoh. Kita lihat. Benar atau Benar. salah ya? Benar ya. Oke, yang dua itu benar. Nah, sekarang yang ketiga, lebih baik membiarkan alam berjalan sendiri tanpa campur tangan manusia. Oh gitu, jadi nggak apa-apa, itu takdir. Itu. Benar apa salah? Jadi biarin aja. Salah. Salah ya, tetap aja. Itu justru ini ya, kesempatan kita nih. Misalnya ada kucing, kucing terjebak gitu ya, atau apa gitu ya. Kecuali kalau kita tidak mungkin menolong ya. Misalnya kita tiba-tiba melihat ada kerbau dimakan oleh harimau. Nah, kalau kita tolong, kitanya dimakan gitu ya. Yang mungkin-mungkin saja. Misalnya ada kucing terjebak di pohon, kita tolong gitu ya kalau bisa. Atau ada apa lagi? Yang kecil-kecil saja. Misalnya ada lalat terjebak di gelas berair, nah kita keluarkan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Ini salah ya. Yang ketiga ini salah. Jadi nilai moral itu yang bisa kita ambil ya, nilai baik yang bisa kita contoh, yang bisa kita tiru. Nah, nomor empat, kasih sayang terhadap hewan dapat menumbuhkan kepedulian lingkungan. Benar apa salah? Kasih Benar. sayang. Benar ya? Benar. Benar. Oke, sip. Benar. Ini benar ya. Sip, sip, sip. Ini benar. Kita kasih checklist. Nomor lima, taman kota adalah tempat yang berbahaya bagi anak-anak. Benar apa salah? Salah. Salah. Salah ya. Nah, ini salah. Kalau berbahaya buat apa banyak anak ya? Tapi kalau yang namanya musibah mah kan bisa dimana saja ya. Tapi ya tidak berbahaya secara umum, tidak berbahaya. Yang berbahaya mah apa tuh? Kalau taman kota mah tidak berbahaya ya. Oke, jadi yang benar yang mana saja? Satu, dua, dan empat. Sekarang kita kesimpulan ya, Kak. Kesimpulan. Berarti apa kesimpulannya? Jadi jawaban yang benar adalah satu, dua, dan empat ya atau A. Oke, kita tulis dulu. Jadi pernyataan yang benar, pernyataan yang benar, lah, wait, pernyataan yang benar adalah satu, dua, dan empat ya. Satu, dua, dan empat atau A ya. Oke, silakan ditulis dulu adik-adik ya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh. Ada yang ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan. Oke, sip ya. Oke, silakan adik-adik. Nah, silakan kita tulis dulu adik-adik ya. Kalau ingin tanyakan, boleh ya adik-adik ya. Oke, oke, oke. Nah, sip, sip, sip. Nah, boleh ya. Sip, sip, sip. Kalau sudah selesai, seperti biasa, kita kasih jempol adik-adik ya. Oke, ya, sip, sip, sip. Nah, Sabtu pada ikut nggak Sabtu kemarin ya tryout gratis, tryout ini ya, tryout TKA dan juga motivasi ya, kebiar ya. Oke, silakan adik-adik. Sekarang sudah selesai semua ya. Kalau sudah selesai semua, kita lanjutkan ke soal berikutnya adik-adik ya, yaitu nomor berapa? Nomor 7 ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 7 ya. Seperti apa nomor 7 kita lihat. Nah, ini ya nomor 7. Kita pindahkan dulu soalnya agar terlihat ya. Oke, nomor 7. Seperti apa? Ini nomor 6. Nah, nomor 7. Wah, ini ada sebuah teks tadi ya. Poster nih, poster ajakan ya, ajakan untuk menghemat listrik ya. Wah, ini adik-adik ya. Menghemat listrik nih, seperti apa menghemat listrik nih. Jadi misalnya kalau udah siang, lampunya dimatikan gitu ya, karena banyak sekali saudara-saudara kita yang belum mendapat listrik gitu ya dan juga krisis ya Pak. Seperti itu. Wait, kita ini gimana pindahkannya? Wait. Tunggu. Kita stop dulu ya ini. Kita kadang izin pindahkan lagi. Tunggu, apa itu tadi siapa yang ngechat? Kita lihat dulu. B, oh B, apakah benar? Coba ya kita lihat dulu. Oke, sip ya. Nah, hemat listrik untuk, iya sih. Benar. Membeli peralatan. Iya benar ya. Jadi kita harus menghemat listrik. Tunggu. Kita tulis dulu ya. Kita pindahkan dulu nih soalnya. Kita klik dulu ya adik-adik ya. Siapa tahu ini jawabannya menjebak ya. Oke, kita lihat dulu ya. Kita pindahkan dulu.
Adik ya. Hah? 10 MW. Oke, kita lihat. Oh, jadi ini oleh Greenpeace ya. Ini didukung oleh Kementerian SDM ya. SDM itu apa? Energi Sumber Daya Manusia ya. Dan juga Greenpeace ya. Greenpeace berarti peace itu ketenangan ya, kedamaian hijau, kedamaian hijau. Oke, mungkin suka lihat ya di apa sosmed dan lain-lainnya ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bawah adik-adik ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang seperti biasa kita kenali pertanyaan. Berarti kita mencari pesan utamanya ya. Apa pesan utamanya? Sekarang kita nyanyi dulu Kak ya. Kita kenali pertanyaan. Berarti ini mencari ini ya, mencari pesan utama dari iklan. L lengkapi bacaan. Nah, ini ya berarti ada di sini, ada di sini. I ingat konsep. Berarti mana yang benar? Yang B adik-adik ya. Ini A, C dan D itu salah ya karena itu malah akan memboroskan energi. Jawaban A, C dan D itu salah karena malah boros energi gitu ya. Nah, energi. Sekarang berarti apa? Sekarang kita ke kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benar adalah B ternyata adik-adik ya. Oke, jadi itu ya pesan utama dari iklan tersebut. Jadi jawaban yang benarnya adalah B. Oke, silakan ditulis dulu adik-adik ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanyakan saja. Silakan, silakan, silakan. Oke, adik-adik ya. Kita tulis dulu. Oke, boleh gitu. Tanyakan boleh adik-adik ya. Oke, silakan adik-adik ya. Nah, kalau ada yang ditanyakan, boleh. Kalau sudah selesai, kita kasih jempol adik-adik ya. Jadi yang benar adalah B jawabannya ya. Oke, oke. Kita kasih jempol kalau sudah selesai. Ya, nggak apa-apa. Kalau belum kita tulis dulu ya. Adik-adik kita tulis dan kita pahami dulu. Oke, sip, sip, sip ya. Udah, kalau udah kita kasih jempol. Silahkan, silahkan. Oke, kita tulis dulu ya. Nah, itu adik-adik ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya udah semua ya. Kita lanjut ke nomor 8 ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 8. Seperti apa nomor 8 ya? Kita lihat dulu nomor 8. Ini nomor 8 adik-adik ya. Mana? Nah, berikut ini termasuk cara menghemat listrik. Nah, ini sebenarnya ini implementasi ya, implementasi dari teksnya adik-adiknya sebenarnya ini. Kita tinggal baca saja sih ini soalnya. Berarti kita pindahkan dulu ya untuk nomor 2 ini. Nah, kita pindahkan dulu. Nah, ini adik-adik ya. Ini dia. Sekarang apa? Kita kak dulu adik-adik ya. Kenali pertanyaan. Nah, kita pindahkan. Apa ini? Oh, udah ada yang jawab nih. C. Oke, coba ya kita lihat dulu ya. Oke, pertama-tama kita kak dulu adik-adik ya. Kenali pertanyaan. Berarti seperti apa pertanyaannya? Kita kak. Berarti ini yang menghemat listrik ya. Berarti mana yang menghemat listrik? Cara menghemat. Sekarang kita L lengkapi bacaan. Lalu ingat konsep. Berarti apa ingat konsepnya? Kita bahas satu-satu ya. Berarti yang A itu menyalakan TV sepanjang hari. Salah. Itu malah akan hemat, malah akan boros ya. Oke, C. Oi, C ya. Oke, coba-coba mengisi daya ponsel semalaman. Meledak. Enggak sih. Tapi bahaya itu. Mematikan lampu saat siang hari boleh. Membiarkan charger tetap terpasang. Oke, C ya adik-adik ya. Nah, ini jawaban A, B, dan D itu salah ya. Kita tulis dulu. Jawaban A, B, dan D itu boros. Jawaban A, B, dan D itu salah karena boros
energi. Sekarang kita ke kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benar adalah C ya, mematikan lampu saat siang hari. Jadi jawaban yang benar adalah C. Silakan ditulis dulu adik-adik ya. Jadi jawaban yang benar, jadi jawaban itu yang benar adalah C. Silakan ditulis adik-adik ya untuk nomor 8. Wih, bagus adik-adik ya. Sip, 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 sip. Kita lanjutkan. Nah, kalau yang ditanyakan boleh adik-adik ya seperti biasa. Kalau ingin didiskusikan atau ada kata ya, kata kosakata yang belum paham, kak ini apa gitu boleh langsung ditanyakan saja adik-adik ya. Oke, oke, silakan kita tulis dulu. Oke, kita tulis adik-adik ya. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan saja adik-adik ya. Oke, silakan. Ya. Oke, kalau sudah selesai, kita kasih jempol adik-adik ya. Nah, kalau ada yang sudah selesai, kita kasih jempol agar kita pindah ke soal-soal berikutnya. Oke, wah, udah pada selesai ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal berikutnya adik-adik ya, yaitu nomor 9 ya. Seperti apa nomor 9? Kita lihat untuk nomor 9 ya. Nah, untuk nomor 9, kita lihat nomor 9 ya. Seperti apa? Nah, jika 10 juta rumah mematikan satu lampu, energi yang dihemat setara dengan... Wah, ini kok jadi mati. Oke, jika 10 juta rumah... enggak sih, ini mah ada sih, nggak usah dihitung sih. Sudah ada jawabannya ya. Oke, C. C ya. 100 MW, ada yang tahu MW itu apa? Enggak. Apa? Megawatt ya, megawatt. Jadi Mega. MW itu megawatt. Kan ada kilowatt, hektowatt gitu ya. Jadi MW, megawatt. Kan tahu ada megabyte gitu ya. Kalau penyimpanan ada megabyte, gigabyte gitu ya. Nah, ini MW itu megawatt. Jadi kalau watt itu untuk tegangan listriknya ya. MW itu megawatt gitu ya. Oke. Nah, udah ya. Ini 9 udah ya itu aja sih. 9 mah tinggal dibaca aja. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 10 ya. Nah, apa dampak dari lingkup? Nah, ini kita sudah ke teks yang lain adik-adik ya. Nomor 10 ini kita teks yang lain. Wih, udah 10 nomor ya. Wow, nggak kerasa ya. Ngabuburit ya. Kita ngabuburitnya sambil mengerjakan soal. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk nomor 10. Seperti apa nomor 10 ya? Kita pindahkan dulu. Nah, ini dia. Ya, untuk nomor 10 adik-adik ya. Seperti biasa, kita pertama-tama itu adalah K ya. Kenali pertanyaan. Berarti seperti apa pertanyaannya? Kita K. Kenali pertanyaan. Apa dampak dari lingkungan kotor? Lengkapi bacaan. Nah, berarti kita baca dulu adik-adik ya. Boleh kita baca dulu sekilas nih ya. Nomor 10. Nah, dampak lingkungan. Jadi apa saja dampak lingkungan kotor ya? Nah, ini ada teksnya. Jadi pidato ini ya ternyata adik-adik ya. Ini penggalan dari teks pidato. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini. Wait, apa ini? Sudah ada yang ngejawab? Iya, iya udah benar Piko ya. 100 megawatt yang tadi. Oke, ini iya. Ya, menyebabkan penyakit ya. White. Hmm, ya benar ya dapat menyebabkan berbagai penyakit ya, penyakit seperti diare dan demam berdarah ya. Oke, nah sekarang kita lihat dulu. Ingat konsep, jangan lupa yang mana yang benernya. Oke, B, oke ya. Nah, jawabannya adalah B adik-adik ya. Jawabannya adalah B karena ada ya, jawabannya adalah B.
adalah B ya, adalah B. Seperti yang terdapat ya, seperti yang terdapat pada teks, yang terdapat pada teks. Berarti apalagi sekarang kita ke kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, itu ya adik-adik ya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Silahkan ditulis dulu adik-adik ya. Jadi jawaban yang benar adalah benar adalah B. Oke, silakan ditulis adik-adik ya untuk nomor 10 ini. Eh, kayaknya kita satu soal lagi ya, cukup satu soal lagi. Oke, boleh silakan ditulis dulu untuk nomor 10 adik-adik ya. Oke, oke, kita tulis dulu untuk nomor 10 ini ya adik-adik ya. Oke, udah semua? Oke, kalau sudah kita lanjut ke nomor 11 adik-adik ya. Seperti apa nomor 11? Kita lihat dulu ya untuk nomor 11 ini. Nah, sekarang kita pindahkan ke bawah apakah teksnya masih sama? Kita lihat ya untuk nomor 11. Kita lihat dulu ya. Nomor 11. Hmm. Nah, berdasarkan teks pidato, manakah pernyataan yang benar ya, adik-adik? Nah, jadi kita menentukan mana pernyataan yang benar nih ya. Ada 5 pernyataan kita tentukan nih. Mana saja yang benar, adik-adik ya. Kita tentukan dulu. Nah, ini dia. Berarti kita pertama-tama apakah adik-adik ya? Kenali pertanyaan. Berarti seperti apa pertanyaannya gitu ya. Kita perbesar dulu. Nah ini ya. Kita perbesar dulu. Nah, berarti pertama-tama kita kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa? Nah, berarti kita harus mencari ya mana pernyataan yang benar. Lalu kita lengkapi bacaan ya. Berarti bacaannya seperti apa kita lihat? Nah, kita lihat dari sini dan juga dari sini ya. Dari teks dan juga dari opsinya. Sekarang kita ingat konsep. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pidato ini disampaikan dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. Benar apa salah? Right. Ada nggak nih Hari Lingkungan Hidup? Ahem. Mm-mm. Nggak ada ya? Nggak dijelaskan ya? Ada nggak nih? Adik-adik menemukan nggak nih? Wah, ini membahas tentang Hari Lingkungan Hidup. Benar apa salah nih? Coba adik-adik. Ada yang iya, benar apa salah nih yang ini? Apakah benar? Salah ya ini tidak dijelaskan adik-adik ya. Yang nomor satu ini tidak ada. Coba nggak ada yang nggak dijelaskan. Pembicara mengajak siswa membuang sampah pada tempatnya. Pasti ya, ini benar. Menjaga kebersihan hanya tugas petugas kebersihan. Salah. Percuma petugas kebersihan membersihkan, tapi siswanya ngebuang semua. Yaitu salah ya. B salah. Yang ketiga salah ya. Tiga salah. Yang keempat, piket kelas harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Ya, benar ya. Harus tanggung jawab. Lingkungan bersih membuat belajar nyaman. Oke, berarti yang benar dua, empat, dan lima. Eh, satu emang, tapi satu ini enggak ini ya. Coba kita baca deh. Barangkali kita... eh tuh udah nggak ada ya. Sebenarnya ini nggak dijelaskan ya untuk nomor satu ini. Tidak ada penjelasannya ya. Berarti ini sekarang kesim Berarti ini kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benar adalah 2, 4, dan 5 adik-adik ya. Jadi jawaban yang benar adalah 2, 4, dan 5. Kita tulis dulu. Jadi jawaban yang benar ya. Jawaban yang benar adalah 2, 4, dan 5. Oke, silakan ditulis dulu adik-adik ya. Kalau yang ditanyakan, boleh kita tanyakan dulu. Oke, sip. Itu dia untuk nomor 11 ya. Ini kayaknya soal terakhir adik-adik ya. Yang ini soal terakhir karena kita waktunya sudah habis adik-adik ya. Oke, oke, oke. Wait. Nah, eh, wait.
Oke, udah sudah selesai adik-adik. Nah, oke. Kalau udah, kalau sudah kita kasih jempol adik-adik ya. Kalau sudah selesai. Tapi kok nggak ada? Iya ya. Ini, ini ya, Siren. Kan ini ya. Harusnya yang ada 245 ini cuma ada B ya. Tapi yang satu ini kita tidak menemukan ya. Kita tidak menemukan bahwa ini pidato ini tentang PLH ya, tentang menyambut Hari Lingkungan Hidup gitu. Ya udah berarti ini yang paling ini B ya. Tapi ini sebenarnya satunya kayaknya enggak deh, enggak masuk B karena ini tidak dijelaskan di teks ya. Jadi B ya, sebenarnya ini B yang paling mendekati. Ada 2, 4 dan 5-nya itu B adik-adik ya. Oke, kita tulis dulu adik-adik ya. Sekarang kita lanjutkan. Oke, nah boleh kita tulis dulu. Oke, boleh kita tulis dulu adik ya. Nah, kalau sudah selesai kita kasih jempol. Oke, sip, sip. Sepertinya sudah selesai adik-adik ya. Ada semua? Oke, belum ya boleh. Kalau sudah selesai semua, kita kasih jempol dan kita selesaikan untuk hari ini ya. Oke, oke, sip, sip. Kita tulis dulu. Nah, bacakan adik-adik ya, kita tulis dulu. Oke, udah semua. Kalau sudah kasih jempol adik-adik ya. Oke, oke. Nah, kita lihat. Oke, kayaknya udah semua ya. Oke, kalau sudah semua kita tutup dengan doa setelah belajar ya. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Oke, adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Nah, sekarang kita foto bareng dulu adik-adik ya. Kita foto bareng dulu ke hari ini setelah menyelesaikan soal dengan tulisannya ya. Kita foto bareng dengan tulisannya nih. Sudah ada Apiko, Agmina, Nadira, Siren ya, Abid. Kita nyalakan Abid ya kameranya. Oh, itu Abid ya. Oke, Abid. Ini baru pertama apa kita pernah ketemu, Abid? Pernah belajar nggak sama Kawilan? Apa baru pertama? Pertama sih, pertama. Pernah Pertama. ya? Pertama ini ya? Iya, pertamanya. Oke, ya. Kenalan dulu, Abid ya. Pantesan ya. Oke, sip ya. Jadi nggak penasaran ya, Abid itu seperti apa? Biasanya ngeliat tuh bukan sama Kawilan ya, tapi sekarang sama Kawilan. Oke, sekarang kita foto bareng dulu adik-adik ya. Nah, siap dengan tulisannya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik semua ya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat berbuka belum ya? Selamat menunggu berbuka. Oke, Assalamualaikum. ya sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima-sama ya, Siren. Siapa Siren, Abid ya dan Afiko ya tadi ya semuanya ya.